Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanelia di Review After Rest. Kali ini kita akan bahas soal yang menggemparkan alias mengagetkan di sesi bursa pembalap MotoGP 2027 gitu ya. Ini tampaknya memang udah semakin terbuka gitu ya, susunan-susunan para pembalap MotoGP 2027. Kita bahas nanti ada Fabio Quartararo, ada Jorge Martin, ada Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan juga Pedro Acosta. Ini ramai banget ya beritanya pada 29 Januari 2026 kemarin, Fabio Quartararo ini dikabarkan udah deal kontrak dengan Honda untuk MotoGP 2027 gitu. Bahkan kontraknya ini bukan cuma 1 tahun, tapi 2 tahun sampai dengan 2028. Gimana sih ceritanya dan juga apa alasan dari Quartararo gitu ya untuk bisa menekan kontrak dengan Honda, kita bahas ya. Jadi menurut dari motorsport.com, ini Honda dan juga Fabio Quartararo udah menyelesaikan deal gitu ya, tanda tangan kontrak untuk 2 tahun selama 2027 sampai dengan 2028. Dengan begitu, kalau misalkan benar ini terjadi, maka Fabio Quartararo di musim ini adalah musim terakhirnya Fabio Quartararo bersama dengan Yamaha yang memang udah bersama-sama dengan Fabio Quartararo selama 8 tahun ini gitu. Dan ada sejumlah alasan dari kenapa Fabio Quartararo bisa ke Honda gitu ya. Ini gue analisis, jadi yang pertama, Fabio Quartararo itu nampaknya memang udah memikirkan masa depan ya untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Karena Honda ini menjadi salah satu tim pabrikan yang memang sudah memulai proyek untuk mesin 850 cc duluan gitu ya. Waktu kemarin kan memang dia sempat ngetes ya dengan Alex Espargaro pakai mesin 850 cc. Dan tentunya proyek mereka itu disebut RC 214V. Inilah yang mungkin yang menjadi proyeksi ke depannya ataupun Fabio Quartararo memikirkan masa depannya gitu lah di 2027 dan juga 2028. Nah, di alasan keduanya, ini Fabio Quartararo memang sejauh ini kurang puas dengan performa Yamaha. Apalagi kalau kita lihat di MotoGP 2025, Fabio Quartararo tampaknya memang punya bakat gitu ya, dia bisa di sesi kualifikasi bahkan beberapa untuk pole posisi, tapi kemudian di balapannya dia malah kececer ke belakang. Ini pun juga menjadi bukti gitu ya kalau motornya ini mungkin tidak membuat Fabio Quartararo menjadi kompetitif di depan. Makanya akhirnya Quartararo kan sering banget mengeluh ya di MotoGP 2025 kemarin. Kemudian yang ketiga, ini ada hubungan Quartararo dengan penggantinya Lin Jarvis gitu ya, managing director Yamaha, yaitu Paulo Pavizio, ini dibilang kurang dekat gitu. Bahkan semenjak masuknya Paulo Pavizio menjadi managing directornya Yamaha, ini ada sejumlah pendekatan yang berbeda terhadap para pembalapnya. Dan Quartararo ini bahkan mengaku dia nggak banyak ngomong sama Paulo Pavizio gitu, dan lebih banyak berdiskusi dengan para insinyur. Dan kalau santer terdengar gitu ya di media sosial banyak yang komen gitu, alasan keempatnya adalah karena Honda ini kaya gitu ya, makanya mungkin juga ada deal-deal dan negosiasi terkait dengan gaji gitu ya, yang membuat Fabio Quartararo tuh jadi tertarik gitu untuk bisa deal kontrak bersama dengan Honda untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Nah, Fabio Quartararo ini kalau misalkan benar-benar deal gitu ya akan menekan kontrak, ini adalah Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama yang menekan kontrak untuk MotoGP 2027. Meskipun hingga 30 Januari 2026 ini belum ada konfirmasi resmi apakah Fabio Quartararo ini udah menandatangani kontrak dengan Honda atau belum, tapi ini menurut dari manajer Fabio Quartararo yaitu Thomas Mauban ya, dia mengkonfirmasi bahwa benar kalau ada negosiasi antara Fabio Quartararo dengan Honda. Tapi sejauh ini belum ada kontrak yang ditandatangani. Ini per 30 Januari ya, 2026. Nah sebenarnya kepindahan dari Fabio Quartararo ini bukan mendadak ya. Jadi memang pernah gue bahas di video ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau lihat penjelasannya lebih lanjut di video ini. Dan anyway gitu ya, siapa yang bakal menggantikan Fabio Quartararo di Yamaha gitu ya, dan juga siapa yang akan mendampingi Fabio Quartararo di Honda. Apakah nanti Honda akan mempertahankan Juan Mir atau Luca Marini, atau bahkan santer terdengar itu adalah
Pedro Acosta gitu. Nanti kita juga belum tahu bagaimana utak-atiknya gitu. Kita juga masih menganalisis aja juga prediksinya. Tapi yang udah diyakini ya Fabio Quartararo itu pindah dari Yamaha ke Honda. Dan ini ada kabar lanjutannya ya. Jadi malamnya di tanggal 29 Januari 2026 kemarin, ini motorsport.com juga udah merilis bahwa Jorge Martin yang akan menggantikan Fabio Quartararo di Yamaha. Jadi menurut dari motorsport.com secara eksklusif gitu ya, ini Jorge Martin sepakat untuk menandatangani kontrak 2 tahun bersama dengan Yamaha MotoGP. Ini pun juga menyusul Fabio Quartararo ya yang hengkang dari Yamaha ke Honda. Maka ini juga menjadi kalau benar-benar sudah deal dan juga nanti akan tanda tangan kontrak, ini adalah tahun terakhirnya Jorge Martin bersama dengan Aprilia. Padahal kalau kita tahu ya ke belakang-belakangan waktu kemarin, ini gembar-gembornya kan Jorge Martin yang bakal ke Honda gitu. Waktu di tahun 2025 bahkan Jorge Martin itu pengen menyelesaikan kontrak dengan Aprilia dan pengen ke Honda gitu. Tapi ternyata ini karena Fabio Quartararo udah duluan gitu ya ke Honda dan ada deal-deal dan juga negosiasi kepada Jorge Martin dan akhirnya Jorge Martin setuju gitu ya ke Yamaha. Tapi balik lagi belum ada secara resmi tanda tangan gitu ya antara Jorge Martin dan juga Yamaha. Dan kalau beneran Martin ini ke Yamaha, maka ini adalah pabrikan yang ketiga buat Jorge Martin setelah panjang karirnya ya. Karena Jorge Martin itu berada di Ducati ya bersama dengan Pramac, kemudian ada Aprilia. Dan kalau ini jadi berarti Jorge Martin ke Yamaha. Dan Jorge Martin ini nanti bakal nggak berpartisipasi dulu ya di Sepang Test pada 3 sampai dengan 5 Februari 2026 nanti karena dia memilih untuk lebih pemulihan cederanya gitu. Jadi tapi Jorge Martin itu nanti tetap akan datang ke Malaysia ke Sepang Test gitu ya untuk melihat secara langsung bagaimana jalannya Sepang Test dan juga dia akan mengikuti MotoGP Launch 2026 yang akan berlangsung pada 6 sampai dengan 7 Februari 2026. Tapi untuk tesnya sendiri Jorge Martin ini akan digantikan sama Lorenzo Savadori. Kalau Jorge Martin ke Yamaha, berarti ini ada kursi kosongnya di Aprilia sebagai rekan satu timnya Marco Bezzecchi. Siapa yang bakal mengisi gitu ya? Kalau dilihat dari peredaran infonya nih, jadi Pecco Bagnaia yang bakal menjadi rekan satu timnya Marco Bezzecchi di Aprilia gitu ya. Ini pun karena kontrak Pecco Bagnaia dengan Ducati tidak dijadikan prioritas oleh bos-bos Ducati gitu. Kalau kita lihat memang pernyataan-pernyataan dari Davide Terlozzi, kemudian juga Gigi D'Aligna, kemudian juga Claudio Domenicali gitu ya, yang memang memprioritaskan dulu Ducati untuk memperpanjang kontak dengan Marc Marquez gitu untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Bahkan Davide Terlozzi ini dengan terang-terangan bilang dia kalau misalkan Marc Marquez gitu ya memilih untuk hengkang dari Ducati dan juga tidak melanjutkan kontraknya bersama Ducati, barulah Pecco Bagnaia ini dijadikan prioritas gitu untuk perpanjangan kontraknya. Jadi istilahnya Pecco ini jadi malah pilihan kedua Ducati gitu ya untuk perpanjangan kontrak MotoGP 2027 dan juga 2028. Maka dari itu ini prediksinya memang Pecco Bagnaia ke Aprilia. Ini pun juga melihat dari kode-kode atau pernyataan-pernyataan dari Massimo Rivola waktu kemarin ya, yang ketika ditanya gimana dengan Pecco Bagnaia gitu ya, dia jawabnya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau Pecco Bagnaia menjadi seorang pembalap yang memang diidam-idamkan sama tim pabrikan lainnya. Kalau Pecco Bagnaia jadi ke Aprilia, maka kursi dari Pecco Bagnaia ini bakal kosong di Ducati. Jadi siapa yang bakal mengisi? Nah ini prediksinya adalah Pedro Acosta gitu ya. Seperti yang udah teman-teman dengar gitu ya, Pedro Acosta ini juga disebut-sebut bakal mengisi rekan satu timnya Marc Marquez gitu ya, terutama pernyataan dari bos Massimo Rivola ya, bos Aprilia gitu. Dan waktu kemarin di launching KTM ya untuk MotoGP 2026, Pedro Acosta ini sebenarnya nggak mau menjawab soal bener nggak sih dia bakal ke Ducati 2027 gitu ya, menjadi rekan satu timnya Marc Marquez gitu. Tapi ada kode yang dilontarkan sama Pedro Acosta gitu ya. Jadi dia bilang siapapun pembalap yang nggak happy sama motor dan juga timnya itu bakal pindah gitu ya. Dan bisa jadi apa yang dilakuin sama Fabio Quartararo gitu ya. Fabio Quartararo itu
nggak happy gitu ya sama Yamaha, sama motornya, kemudian juga sama timnya, ini dia pindah ke Honda gitu ya. Bukan nggak mungkin juga Pedro Acosta ini mengikuti jejak dari Fabio Quartararo gitu. Dia mungkin nggak happy dengan KTM gitu ya, karena kan selama dia di KTM dia belum pernah menang sama sekali nih gitu ya untuk ketika dia sudah di MotoGP. Bahkan ya di MotoGP 2025 ya dia naik podium tapi belum ada kemenangan juara pertama gitu dari Pedro Acosta. Mungkin ini Pedro Acosta juga akan nggak happy gitu ya dan akan memilih untuk pindah ke pabrikan lainnya. Bahkan manajernya Pedro Acosta gitu ya, dia juga udah bilang bahwa Pedro Acosta itu lebih tertarik untuk ke tim pabrikan, terutama adalah ke Ducati. Dan manajernya ini ngomongnya tuh di awal Januari 2026 ini. Nah, jadi per 30 Januari 2026 ini yang dikabarkan sudah deal gitu ya untuk MotoGP 2027. Yang pertama ini ada Fabio Quartararo yang pindah dari Yamaha ke Honda. Kemudian yang kedua ada Jorge Martin yang pindah dari Aprilia ke Yamaha. Kemudian ketiga ini ada Marc Marquez yang masih menunggu dan juga hampir pasti gitu ya memperpanjang kontraknya dengan Ducati untuk MotoGP 2027 dan juga 2028. Kemudian ada Pecco Bagnaia ini yang diprediksi ke Aprilia dan juga Pedro Acosta yang diprediksi ke Ducati. Kalau menurut kalian kayak gimana guys terkait dengan prediksi-prediksi ini ya gitu ya dan silly season di bursa pembalap ini gitu. Nanti teman-teman bisa komentar gitu ya apakah Pedro Acosta bakalan benar-benar ke Ducati atau Pecco Bagnaia benar-benar ke Aprilia. Ini teman-teman jawab di kolom komentar dan nanti kita diskusi di situ ya. Oke, segitu dulu untuk review After Race khusus untuk bursa pembalap MotoGP 2027 ya yang benar-benar mengejutkan dari Fabio Quartararo yang pindah ke Honda dan juga Jorge Martin yang katanya bakal pindah ke Yamaha gitu ya. Dan kalau misalkan hasil sepang tes teman-teman, hasil sepang shakedown tes hari pertama itu juga udah gua buatin videonya yang ada di sini ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan terus review After Race. Bye-bye.